Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prasedulur akhir-akhir ini Anies Baswedan jarang sekali tampil di panggung ataupun dunia perpolitikan di negeri kita ini. Seperti yang kita tahu, memang Anies Baswedan ini mengalami banyak hambatan, banyak halangan gitu kan, yang terkait dengan karir politiknya. Seperti yang kita tahu, memang proses kemudian Anies Baswedan kemarin yang memang kemudian tidak dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk maju menjadi gubernur atau calon kepala daerah di Pilkada 2024 ini di Jakarta gagal. Kemudian ada isu Anies Baswedan kemudian akan dicalonkan oleh PDIP juga sebagai calon kepala daerah di Pilkada DKI Jawa Barat, gagal juga gitu kan. Tapi yang jelas saya melihat Anies Baswedan ini seorang tokoh yang sikapnya perlu kita teladani ya, yang sikapnya bisa menjadi contoh kita semua teman-teman. Karena betapapun banyak kemudian pihak-pihak yang tidak senang terhadap karir politik beliau, banyak pihak-pihak yang kemudian berusaha selalu menghalang-halangi beliau, bahkan disinyalir juga banyak pihak yang kemudian menggunakan popularitas beliau dan kemudian setelah selesai beliau dibuang begitu saja. Tapi Anies Baswedan saya tahu betul dari mulai Pilpres ya kemarin yang beliau kalah gitu kan, sampai kemudian mau maju pilkada kemudian juga gagal, beliau nggak pernah merespon dengan emosional. Beliau sepertinya juga nggak pernah kemudian mengeluh ya gitu kan. Beliau nggak pernah membalasnya dengan emosional ataupun dengan emosi yang meluap-luap. Beliau tenang gitu kan. Beliau menerima semuanya dan saya yakin memang hal tersebutlah yang terbaik ya, karena Pak Anies ini orang yang lurus, orang yang baik, orang yang kemudian memang punya independensi dan nggak bisa kemudian diintervensi. Beliau juga seorang yang sosok yang religius, sosok yang kemudian taat dan patuh pada orang tuanya. Saya yakin apapun yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan hidup Bapak Anies Baswedan. Terus dulu saya selalu bertanya-tanya gitu kan, siapa sih orang-orang invisible hand yang kemudian berusaha menghambat karir politik seorang Anies Baswedan gitu kan. Dan saat ini saya dulu selalu berpikir kalau kemudian ada seseorang yang zolim terhadap seseorang yang lain, bahwa diberitakan bahwasanya memang berdasarkan keyakinan kita semua, salah satu doa gitu kan yang mustajab dan nggak ada pembatas ya, yang pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang yang dizolimi oleh seseorang terhadap orang yang menzolimi. Tapi saya pun yakin, sekalipun Anies Baswedan ini tidak bersuara, tidak kemudian merespon dengan emosional, tapi yang jelas kita nggak tahu hati nuraninya seseorang kan gitu kan. Yang jelas pastinya kemudian saya meyakini pasti waktu juga akan membuktikan. Dan banyak kejadian di panggung perpolitikan di negeri kita ini saat ini juga tensinya lagi naik gitu kan. Banyak kasus-kasus yang terjadi gitu kan, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang memang menuju ke salah satu oknum gitu kan, menuju ke salah satu objek gitu kan. Dan saya meyakini memang ketika Anies Baswedan pun tidak membalas gitu kan terhadap orang-orang yang invisible hand yang tidak kemudian menginginkan beliau untuk muncul di panggung perpolitikan di negeri kita ini, jelasnya Allah Subhanahu wa taala pastinya akan mengirimkan kuasanya, mengirimkan tangan-tangannya kemudian untuk membalas kezuliman seseorang. Kalau kita lihat dahulu kala seorang Abraham yang kemudian dulu juga dizolimi oleh Raja Namrud atau Raja Nimrod gitu kan. Ibrahim ini nggak punya daya kekuatan apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki daya upaya untuk melawan Raja Namrud yang memang kuasanya sangat besar, kemudian tentaranya sangat besar, kekuatannya sangat besar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala cukup mengazab Raja Namrud dengan seekor nyamuk yang kemudian masuk ke dalam telinganya, dan hal tersebut menyiksa ya Raja Namrud sendiri sampai kemudian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga kemudian beliau binasa. Kita bisa melihat kemudian ketika seorang
Moses atau Nabi Musa alaihissalam yang memang tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kuasa, yang kemudian dizolimi oleh Raja Fir'aun. Dan Moses ini nggak punya kuasa, pengikutnya lah orang-orang Yahudi yang memang kemudian mengalami penindasan, ya, mengalami perbudakan di zamannya Raja Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini seorang raja yang sangat dihormati, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, kekayaan yang sangat besar, memiliki tentara prajurit yang sangat besar. Akhirnya memang kemudian dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman Firaun ini pun kemudian akhirnya menimpa dirinya, ya. Balasannya menimpa dirinya kemudian ketika berusaha untuk memburu Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya yang notabene adalah rakyat jelata yang tidak memiliki daya atau kuasa untuk melawannya, tapi dengan bantuan ataupun kuasa Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka semua Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah. Sebenarnya kalau kita menyadari hari ini, bahkan sesungguhnya orang-orang yang kemudian menzolimi Anies Baswedan pun pastinya sedikit banyak akan mengalami masalah ataupun trouble-trouble, dan tampak mungkin akan selalu bergelombang datangnya, ya teman-teman. Tapi yang jelas ketika Anies Baswedan kemudian mengambil sikap untuk menarik dirinya dari panggung perpolitikan di negeri kita ini, itu sudah suatu langkah yang sangat betul. Dan kalaupun Anies Baswedan kemudian tidak melakukan apa-apa pun, pastinya juga tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala nggak akan berdiam gitu saja. Pastinya kemudian akan membalaskan gitu kan apa yang memang sudah invisible hand tersebut lakukan terhadap Anies Baswedan, dan kita akan menjadi saksi, ya, kemudian apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang jelas kita berharap Anies Baswedan di suatu saat nanti tetap kemudian bisa muncul lagi, bisa kemudian aktif lagi di panggung perpolitikan negeri kita ini. Yang jelas beliau adalah salah satu suri tauladan ataupun seorang role of model yang patut kita contoh perilakunya, di mana seseorang kemudian mendapatkan hantaman, mendapatkan terpaan angin yang sangat kuat, beliau tetap tegar, tetap tenang, dan tidak terpancing emosinya. Itu salah satu contoh perilaku seorang negarawan sejati, ya teman-teman. Dan apapun itu, saya tetap berharap suatu saat nanti Anies Baswedan kemudian bisa muncul di panggung perpolitikan di negeri kita ini, karena memang beliau adalah salah sosok, menurut saya pribadi adalah sosok yang memang ideal dan memiliki banyak gagasan, ide-ide, dan memiliki independensi, dan memang nggak bisa dideterminasi ataupun diintimidasi oleh siapapun. Apapun itu, kita akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Insya Allah ketika usia kita masih panjang, kita akan bisa melihat sampai di mana kemudian kekuatan daripada kuasa invisible hand yang memang selalu berusaha kemudian untuk membungkam Anies Baswedan beserta para simpatisannya. Oke, itu para sedulur. Akhir kata, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Matur nuwun pada nonton di kanal YouTube saya. Yuk, assalamualaikum, salam.